Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi sahabat setia Kristus dimanapun berada. Salam jumpa, kita bersua kembali dalam ibadah doa pagi hari ini. Bagaimana kabar sahabat semua? Kiranya kita semua boleh senantiasa bersyukur dan bersukacita atas kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus yang dicurahkan atas diri kita waktu ke waktu. Mengawali ibadah kita, marilah kita teduhkan diri kita sejenak. Mari kita berdoa. Kami haturkan terima kasih kehadapan-Mu ya Tuhan, manakala kami mendapat kesempatan kembali untuk bersekutu bersama dalam ibadah doa pagi hari ini. Bila mana sebentar kami akan bersama-sama mempergumulkan firman-Mu, berkenanlah Dikau urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, yang Dikau pakai untuk menguraikan firman-Mu ini. Berkatilah juga setiap rekan-rekan kami yang lain yang mendengarkannya. Biarlah mereka dapat menerima dan memahami firman-Mu dengan jelas. Pimpinan tangan-Mu dan kuasa Roh Kudus kiranya menaungi kami semua. Amin. Sebelum melanjutkan ibadah kita bersama Saudari Asalia Fabiola Eman, marilah kita naikkan sebuah pujian yang diambil dari NKB 138 bait pertama dan ketiga. Makin serupa Yesus Tuhanku. Dan
Para sahabat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, renungan kita pagi ini saya beri tema dipimpin roh dan menghasilkan buah roh. Bacaan diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25 yang mengatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan dan memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Renungan kita pagi ini saya awali tentang kisah seorang pengusaha yang usaha pekerjaannya bergerak di bidang percetakan. Beliau berusia setengah baya, sebut saja namanya Pak Amir. Dia adalah seorang pekerja keras, namun juga memiliki sifat-sifat temperamental. Kata-katanya seringkali kasar, mudah naik darah, cepat tersulut emosi. Bila ia melihat hal-hal yang tidak baik menurut pandangan maupun pemikirannya, ia tidak segan-segan mengumpat, mengolok-ngolok para pegawainya, karena dianggap mereka bekerja tidak becus. Keluarganya seringkali mengingatkan bahwa tidak sepatutnya beliau bersikap demikian terhadap bawahannya. Apalagi beliau adalah seorang Kristiani. Pada suatu ketika istrinya mengatakan, "Apakah kamu tidak menyadari bahwa dengan apa yang kamu lakukan, kamu merusak hubunganmu dengan para pegawaimu? Kamu menyakiti hati orang banyak, suasana kerja diliputi ketegangan, tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Perlakukanlah pegawai-pegawaimu dengan kasih, sebagaimana yang Tuhan ajarkan dan teladankan. Tegurlah mereka dengan lemah lembut." Tetapi Pak Amir bersikukuh. Beliau mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah demi kebaikan, agar pegawai-pegawainya bekerja dengan giat, dengan tertib dan disiplin. Keluarganya terus mendoakan beliau agar kuasa Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus akan mengubah dirinya. Sampai pada suatu ketika Pak Amir terserang stroke ringan, tetapi itu membuatnya tidak lagi bisa berbicara dengan baik, lancar dan jelas. Namun ternyata melalui peristiwa ini membuat Pak Amir sadar bahwa selama ini dia dikuasai nafsu kedagingannya yang bertentangan dengan hukum dan kehendak Tuhan. Berangsur-angsur kesehatannya pulih, dan setelah beliau sudah bisa bekerja kembali, perubahan mulai nampak pada diri Pak Amir. Sedikit demi sedikit dia berhasil merubah sikapnya. Keluarganya bersyukur dan percaya bahwa kasih Tuhan melalui kuasa Roh Kudus telah menyatakan karyanya dalam diri Pak Amir. Sahabat Kristus yang setia, kualitas hidup seseorang antara lain juga tergantung dari kemampuan kita membawakan diri. Perlu kita waspadai bagaimana perilaku kita, gaya hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada. Apakah kita berada di rumah, di gereja, di tempat pekerjaan, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan salah satu bagian penting yang harus kita perhatikan dalam tingkah laku kita adalah penguasaan diri. Dengan penguasaan diri, kita bisa menjaga hal-hal buruk untuk tidak kita lakukan. Sebaliknya, apa yang baik, khususnya yang benar di hadapan Tuhan, itulah yang harus kita upayakan untuk kita lakukan, walaupun itu seringkali tidak mudah.
Melalui tindakan, sikap, dan tutur kata kita, orang akan menilai diri kita. Jika semuanya ini baik, orang akan lebih respect dan menghargai kita. Dengan ini pula, berarti kita menunjukkan kehidupan Kristiani yang benar dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana kita dapat melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan? Dari bacaan kita Galatia yang menjadi perenungan kita hari ini, dengan jelas dikatakan bahwa kita harus menyalipkan nafsu dan keinginan daging kita. Kita harus memiliki buah roh, hidup oleh roh, dan mau dipimpin oleh roh, sehingga hidup kita selalu diterangi oleh kuasa roh yang akan membuat kita mampu menguasai diri. Dalam surat Rasul Paulus kepada Titus yang terdapat dalam kitab Titus pasal 2 ayat 6 dinasihatkan bahwa penguasaan diri harus meliputi dalam segala hal. Di sana dikatakan menguasai diri dalam segala hal. Berarti dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dengan disiplin dan kontrol diri yang ketat, kita harus melatih dan membiasakan diri untuk menghindari segala sikap, tindakan, keinginan yang mengarah pada perbuatan daging. Perbuatan daging adalah dosa. Barang siapa yang melakukan perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita harus terus berdoa agar Roh Kudus mengendalikan kita, sehingga kita dapat hidup menurut pimpinan Roh itu, dengan kuasa Roh Kudus, dan dengan demikian hidup kita dapat menghasilkan buah roh. Berhati-hatilah dan waspadalah. Jangan biarkan sedikit pun sampah kedagingan melekat pada diri kita. Kita harus selalu menyangkal diri, melawan, memerangi kedagingan kita. Seperti api kecil yang dapat membakar seluruh hutan. Ketidakmampuan kita menguasai diri menyebabkan kita tidak lagi dapat menggunakan akal sehat dan hati nurani kita. Cara penguasaan diri yang harus kita lakukan adalah dengan meletakkan diri kita di bawah kontrol Roh Kudus. Kemauan, kesungguhan, dan kemurnian hati kita di hadapan Allah dalam hikmat dan pimpinan Roh Kudus akan memampukan kita dapat mengalahkan keinginan daging yang menyesatkan dan menghancurkan kita. Ingatlah bahwa sikap, tutur kata, dan tindakan kita akan menjadi bukti bagi setiap orang yang kita jumpai tentang bagaimanakah diri kita sebagai umat Allah dan milik Kristus. Sebagai milik Kristus, hidup kita harus berada di dalam Kristus dan kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu, gaya hidup dan perilaku kita harus selalu diperbaharui sehingga semakin lama semakin menyerupai Kristus Tuhan kita. Menjadi pribadi yang semakin bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kesetiaan, kemurahan, dan berbagai kebaikan. Menjadi pembawa damai dan sukacita di mana tempat kita berada. Hidup kita adalah hidup yang harus sungguh-sungguh mencerminkan keteladanan Kristus. Senantiasa dipenuhi oleh roh, dipimpin oleh roh, dan menghasilkan buah roh. Sehingga benar-benar kemuliaan Tuhan dapat terpancar melalui diri kita dan hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami boleh mengenal Dikau semakin hari semakin dekat.
melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama dari hari ke hari. Kiranya setiap firman-Mu yang boleh kami terima tidak berlalu dengan sia-sia, namun boleh membuat kami semakin kuat dan teguh di dalam iman dan kehidupan rohani kami. Pada saat ini kami ingin menyampaikan dalam syafaat kami berbagai pergumulan kami yang menjadi permasalahan kami bersama dewasa ini. Munculnya varian-varian baru COVID-19, berbagai masalah bencana alam yang terjadi di mana-mana akhir-akhir ini, menjadi keprihatinan kami tersendiri yang harus kami atasi bersama. Namun kami percaya bersama Dikau kami akan dapat menghadapi semua ini, dan melalui hikmat kebijaksanaan yang Dikau turunkan atas kami, maka kami akan memperoleh solusi dan jalan keluar untuk mengatasinya. Dukunglah juga kegiatan vaksinasi yang masih terus dijalankan untuk melawan COVID-19 ini. Penyediaan lapangan kerja bagi mereka-mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi ini, dan juga berbagai bentuk bantuan bagi para korban bencana alam agar tersalur dengan lancar dan merata, dan segala usaha dan upaya untuk membenahi kerusakan berbagai fasilitas sebagai dampak dari bencana alam ini agar dapat terlaksana dengan cepat dan lancar. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan kesejahteraan hidup jemaat-Mu. Dikau berkati mereka semua. Dikau limpahkan rezeki yang cukup. Di masa-masa yang sulit ini, Dikau tetap pelihara relasi mereka dengan Tuhan, sehingga mereka dapat melihat dan merasakan pemeliharaan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Akhirnya, kami serahkan kegiatan kami hari ini dalam pekerjaan maupun pelayanan kami, agar melalui pimpinan Tuhan semuanya berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.